Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Saya Meira. Di sini saya akan melanjutkan membaca buku I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki karya Baek Soo-hee. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan bagian ke-11 dari buku ini, yaitu Minggu ke-11. Aku tidak terlihat cantik. Psikiater, bagaimana kabar Anda? Aku baik, tapi ada beberapa hal yang terjadi. Akun Instagram perusahaan yang tadinya dikelola oleh saya, kini menjadi tanggung jawab oleh tim lain dalam perusahaan. Ketika melihat foto yang diunggah di akun Instagram itu, tiba-tiba rasa sedih pun naik dalam diri saya. Rasanya orang yang sekarang mengelola akun Instagram itu bekerja lebih baik daripada saya. Saya berpikir, sepertinya perusahaan akan bekerja atau berjalan dengan baik meskipun tidak ada saya. Memikirkan bahwa posisi saya di perusahaan ini lama-kelamaan akan menghilang, membuat diri saya menciut. Sepertinya rasa takut saya pada persaingan sangat besar. Psikiater, apakah itu adalah sebuah bentuk persaingan? Apakah menurut dokter itu bentuk persaingan? Psikiater, apa Anda merasa seperti tereliminasi dari susunan sosial dalam komunitas tempat Anda berada? Iya, saya merasa khawatir dan cemas, seolah saya akan kehilangan posisi saya itu. Psikiater, itu hanya sudut pandang Anda sendiri saja. Anda melihat rumput tetangga selalu lebih hijau, dan Anda melihat keahlian Anda sebagai sesuatu yang normal dan memang sudah sepantasnya Anda miliki. Anda tidak memberi pengakuan terhadap keahlian Anda sendiri. Iya, saya tidak memberi pengakuan dan setiap hari saya hanya mengintrospeksi diri. Begitu juga ketika saya sedang membaca buku. Saya lebih menyadari bagian-bagian yang menjadi kekurangan saya, sehingga saya cenderung menyalahkan diri saya sendiri. Saya merasa sedih. Psikiater, apakah tidak ada bagian yang Anda beri pengakuan? Aku berpikir cukup lama. Psikiater, atau bagian di mana Anda tidak menyalahkan diri Anda sendiri dan membiarkannya begitu saja. Membedakan kategori orang berdasarkan uang. Oh ya, saya membaca sebuah buku yang ditulis berdasarkan sudut pandang seorang ibu yang memiliki seorang anak perempuan yang lesbian. Ibu itu menganggap fakta bahwa putrinya adalah seorang penyuka sesama jenis merupakan hal yang tidak normal dan hal yang membuat dirinya menderita seperti kejatuhan langit runtuh. Meskipun pasti ada orang yang setuju dan memahami perasaan ibu itu, saya tidak berpikir bahwa anak perempuan itu adalah orang yang tidak normal. Maka saya pun tidak menyalahkan diri saya dan hanya mengabaikan masalah ini. Psikiater, Anda melihat orang-orang yang lemah dan kaum minoritas dalam kehidupan sosial melalui pandangan yang hangat. Apakah itu karena Anda menganggap diri Anda sendiri juga adalah orang yang lemah? Saya tidak melihatnya dengan pandangan yang hangat. Psikiater, Anda melihatnya seolah itu adalah sudut pandang Anda sendiri, kan? Saya melihatnya sebagai bagian dari kaum minoritas juga. Psikiater, iya, tapi sekarang ini Anda terlihat seperti sedang menyesuaikan diri Anda di dalam suatu struktur. Saya rasa Anda juga merasakan tekanan yang besar, karena Anda berpikir jika Anda keluar dari struktur tersebut, maka Anda akan menjadi normal. Iya, efek samping obatnya sepertinya tidak menghilang. Psikiater, bagaimana bentuk efek samping yang Anda rasakan sekarang? Kemarin malam saya tidur setelah minum obat, tapi kemudian saya terbangun saat dini hari. Lalu jantung saya berdegup dengan cepat dan saya merasa sangat cemas. Air mataku mulai mengalir. Tiba-tiba saya menangis seperti ini. Hasil pemeriksaan saya waktu itu faking bad. Kondisi di mana seorang merasa keadaan dirinya lebih buruk dari yang sebenarnya, kan? Maka dari itu saya mulai menyalahkan diri saya sendiri dengan berpikir, sekarang aku ini sedang bertindak berlebihan. Sebenarnya kondisiku tidak sesulit itu, tapi aku hanya melebih-lebihkannya.
Tapi saya merasa tidak adil, dan rasanya saya ingin membuktikan bahwa kondisi saya sangat parah. Setelah itu, saya pun meminum obat yang ada di kotak P3K dan obat tidur. Kemudian saya langsung tertidur. Psikiater, faking bad agak sedikit berbeda dengan apa yang Anda ceritakan barusan. Jika diibaratkan dengan pekerjaan, misalnya Anda adalah orang yang dibutuhkan oleh perusahaan Anda, tapi Anda sendiri terus berpikir, orang sepertiku ini tidak penting, tak masalah jika tidak ada aku. Tidak penting. Anda terlalu terlarut dalam pikiran bahwa Anda merasa lelah dan kesulitan hingga akhirnya pikiran itu pun mendominasi. Saya tidak tahu berapa lama lagi hingga saya bisa sembuh. Rasanya seperti mustahil. Meski saya merasa bahagia ketika saya berhasil mencoba mengubah pola pikir saya menghabiskan waktu yang cukup lama untuk menyalahkan diri saya sendiri. Maka saya pikir proses ini tidak akan berjalan lancar. Psikiater, saya menyarankan supaya Anda mencoba hal-hal yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya. Saya melihat bahwa usaha Anda sendiri untuk lepas dari rasa depresi dan kekosongan tidak terlalu efektif. Mungkin akan lebih baik jika Anda mulai menggunakan cara lain yang sedikit lebih radikal. Seperti melakukan hal-hal yang menyimpang. Psikiater, iya, apa kira-kira skenario terburuk yang harus Anda hadapi jika Anda melakukan hal yang menyimpang? Saya harus berhenti bekerja. Psikiater, begitu ya? Benar, itu akhirnya bagi saya. Oh ya, saat ini berat badan saya naik 5 kg daripada saat musim panas. Psikiater, benarkah? Tidak terlihat seperti berat badan Anda naik. Apa penyebabnya berat badan Anda naik? Saya banyak makan makanan enak dan sering minum-minum. Psikiater, sebelum itu kan Anda juga banyak minum-minum. Betul, kalau ada orang yang memandang saya pasti berpikir mereka memandang saya karena saya gemuk. Psikiater, apakah Anda merasakan hal yang sama ketika melihat pantulan diri Anda di cermin? Iya, saya merasa saya sangat gemuk. Sebenarnya saya hanya ingin bahagia meski saya gemuk, tapi rasanya itu sulit. Psikiater, kalau dalam kondisi sekarang ini, apakah Anda rasa Anda akan bahagia meski Anda gemuk? Saya pikir orang-orang akan menertawakan dan merendahkan saya. Psikiater, padahal tadi Anda bilang bahwa Anda hanya ingin bahagia meski Anda gemuk. Sebenarnya Anda sendiri juga tidak merendahkan orang-orang yang gemuk, kan? Tidak, saya cenderung memandang rendah orang-orang yang gemuk. Psikiater, dengan menganggap mereka adalah orang-orang yang tidak bisa merawat diri. Mereka hanya tidak enak dilihat, maka dari itu saya pun tidak suka laki-laki yang gemuk. Psikiater, saya berpikir mungkin ini adalah salah satu pengaruh obat. Obatnya tidak membuat Anda menjadi lebih gemuk, tetapi membuat nafsu makan Anda meningkat. Kedepannya apakah dokter akan mengarahkan saya agar berhenti mengonsumsi obat? Psikiater, setiap orang berbeda-beda, tergantung kasusnya. Tapi yang paling penting tentu adalah pendapat dari pasien sendiri. Saya merasa menderita jika tidak minum obat. Saya merasa senang karena setelah saya minum obat, maka saya tidak akan merasa depresi. Tapi yang saya rasakan adalah depresi yang muncul sebelum minum obat seperti ditukar dengan efek samping dari obat yang saya minum. Psikiater, efek samping obat itu memang hal yang harus dikendalikan. Kalau begitu tolong lakukan sesuatu, dokter. Psikiater, tentu harus disesuaikan kembali dosisnya. Tidak baik jika Anda merasa tidak nyaman, kan? Sekarang ini Anda merasa bahwa hidup terasa sulit, kan? Seperti terjatuh sampai ke dasar. Saya harap Anda merasa terbantu dengan adanya obat ini. Iya, lalu kenapa tiba-tiba muncul sakit kepala? Psikiater, sakit kepala bisa muncul karena obat. Lalu ada satu hal yang saya rasakan setelah membaca buku berjudul Humiliation. Saya sering merasa seperti terhina dan sepertinya saya juga sering menyebabkan orang lain merasa terhina.
Dulu saya pernah tinggal di sebuah penginapan. Teman sekamar saya pada hari pertama sangat menyenangkan, tapi orang yang sekamar dengan saya hari selanjutnya bersikap sangat aneh. Saya merasa dia memperlakukan saya seperti bawahannya. Tentu saja perasaan saya terluka. Apa yang saya rasakan dan bisa saya simpulkan setelah membaca buku itu adalah saya cenderung menilai tindakan orang lain pada saya sebagai sesuatu yang negatif karena rasa percaya diri saya rendah. Sebenarnya bisa saja orang itu melakukan tindakan tertentu karena ia sedang merasa lelah. Sementara itu saya menilai tindakannya itu disebabkan karena dia meremehkan saya. Saya rasa bisa mengakui hal ini adalah sesuatu yang berarti. Psikiater, saya berharap Anda tidak mencari semua penyebab masalah di dalam diri Anda sendiri. Bagaimana dengan hubungan Anda dan kakak Anda? Saya rasa kakak saya berubah. Kalau dulu saya merasa kakak saya memperlakukan saya sebagai orang yang berada di bawahnya, kini dia mulai memperlakukan saya selayaknya orang yang setara dengannya. Kakak saya bahkan minta dibelikan rok cantik pada saya dan mulai berkonsultasi pada saya. Psikiater, perasaan apa yang muncul dalam diri Anda setelah melihat perubahan dalam diri kakak Anda? Saya tidak memikirkan kakak saya. Dulu saya sering menangis dan menyalahkan kakak saya atas banyak hal yang terjadi, tapi sekarang saya tidak seperti itu lagi. Psikiater, Anda cenderung merendahkan diri untuk mengangkat orang lain, sama halnya dengan ketika Anda membandingkan diri Anda dengan rekan di kantor. Anda hanya memusatkan pikiran Anda pada hal yang tidak Anda miliki. Anda merendahkan diri Anda sambil memuji orang lain. Meski begitu, karena kepribadian saya berubah-ubah, di dalam hati saya mengabaikan mereka. Saya tidak begitu peduli. Psikiater, iya, silahkan lakukan seperti itu. Hal yang penting adalah jangan melarang diri Anda untuk berpikir tentang sesuatu. Mati secara bebas. Aku membaca tulisan tentang mati secara bebas di buku harian Bunuh Diri karya penulis Hong Sung Hee. Cara penulisan Hong Sung Hee bercerita dengan mengubah kata bunuh diri menjadi mati secara bebas. Sangat berkesan bagiku, ada banyak kata-kata yang memiliki arti, konotasi, maupun kesan yang negatif. Contohnya, absorpsi, menopause, bunuh diri, dan lain-lain. Memilih kematian bagi diri sendiri bukan berarti seseorang menyerah akan hidupnya. Bisa jadi itu adalah pilihan terakhir yang bisa diambil oleh orang tersebut. Tentu saja kita tidak bisa membantah bahwa orang-orang yang ditinggalkan pasti akan merasa sedih. Namun jika kehidupan terasa lebih menyakitkan daripada kematian, aku pikir ada baiknya jika kita menghormati kebebasan orang tersebut untuk mengakhiri perjalanannya di dunia. Aku rasa manusia kurang memiliki simpati pada sesama. Banyak orang yang tidak menghormati mereka yang meninggal. Banyak orang yang memperlakukan mereka yang memilih untuk bunuh diri seperti seorang penjahat. Banyak orang yang menyalahkan mereka yang gagal dan tertinggal. Apakah benar bertahan hidup sampai akhir berarti menang? Sejak awal, apakah ada kalah dan menang dalam hidup? Akhirnya aku memutuskan untuk mengundurkan diri dari kantorku yang sekarang. Kehidupan memang naik dan turun, dari baik kemudian menjadi buruk, dan kemudian menjadi baik lagi. Jika ia kembali menjadi buruk, aku pun hanya perlu menikmatinya, karena kehidupan memang seperti itu. Sekian audiobook kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.